Oke, Shalom. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi. Teman-teman sekalian, viral seorang kepala sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membangun gedung gereja dan membangun juga gedung agama lain di satu sekolah yang ia pimpin. Ibu ini adalah seorang kepala sekolah di salah satu sekolah yang ada di Palangkaraya, dan kita akan lihat beritanya. Kita saksikan bersama, dan ini patut untuk dicontoh oleh kepala sekolah yang lain atau bahkan mungkin itu menteri Kementerian Agama ya. Karena kita ini Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa Indonesia ini poin pertama harus berketuhanan ya, berketuhanan. Dan bagaimana kalau di sekolah itu hanya ada musola, hanya ada masjid, dan di perkantoran hanya ada masjid, dan di tempat-tempat umum hanya ada musola begitu ya, tanpa ada tempat ibadah untuk agama yang lain. Jadi padahal dikatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa yang semestinya diutamakan dan diduluankan lebih daripada yang lain. Nah, ini yang terus kita kembangkan supaya Indonesia ini benar-benar apa yang menjadi landasannya, yaitu Pancasila. Ya, harus ada keadilan yang terjadi untuk seluruh rakyat Indonesia ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus adil. Keadilan itu harus menyeluruh, merata, dan tidak boleh hanya untuk satu golongan tertentu saja. Persatuan Indonesia, bagaimana persatuan ada kalau hanya musola saja yang didirikan di sekolah-sekolah, padahal di situ juga ada agama Hindu, ada agama Kristen, ada agama Buddha, Konghucu, dan seterusnya ya. Kalau itu diperlukan, kecuali tidak diperlukan. Kalau itu diperlukan, kenapa tidak disediakan fasilitasnya ya? Seperti yang dilakukan oleh ibu ini, sesuatu hal yang luar biasa dapat diteladani oleh setiap para pemimpin, baik di sekolah-sekolah maupun juga di tempat-tempat yang lain, di lembaga-lembaga pemerintah. Harus ada suatu keadilan untuk agama lain selain daripada agama Islam yang saat ini setiap perkantoran, setiap lembaga-lembaga sudah ada musolahnya, sudah ada bahkan masjidnya sudah ada di sana, dan pemerintah yang yang membiayai pembiayaan fasilitas ya. Teman-teman sekalian, mari kita lihat, ini ada sebuah berita ya, namanya Ibu Badasari. Ibu Badasari viral bangun 3 rumah ibadah di SMA 2. Luar biasa ya. 1 November 2021 ini baru sekali ya. 1 November 2021, ibu yang bernama Badasari, dia sedang viral di media sosial. Ini di Facebook tadi saya lihat teman-teman sekalian, dan memang banyak sekali orang yang memperhatikan apa yang dibuatnya ini. Karena sesuatu hal yang tidak biasa. Jarang kita temukan ada sekolah yang bangun gereja, jarang sekali. Dan barangkali ini ya, kalau ada teman-teman silakan berikan di kolom komentar kalau memang ada sekolah yang bangun tempat ibadah untuk agama lain selain daripada Badasari ini, supaya dapat menjadi rekomendasi kita untuk kita menginspirasi kepala sekolah yang lain. Oke. Ya. Pernah halau kejadian intoleransi di lingkungan sekolah. Palangkaraya, tabengan.com. Baru-baru ini media sosial, medsos, munculnya kabar yang viral di masyarakat Indonesia terkait seorang kepala sekolah Kepsek dari Kalteng yang berani menyuarakan kebenaran serta menghalau kejadian intoleransi di lingkungan sekolahnya. Ya, ini sangat apresiasi kita berikan setinggi-tingginya kepada Ibu Badah ya ini ya. Ibu Badasari ini suatu hal yang sangat luar biasa, karena sekolah-sekolah negeri masih ada yang mengharuskan murid-muridnya itu mengikuti agama atau pelajaran agama lain ya. Padahal dia bukan agama tertentu itu.
tapi diharuskan untuk mengikutinya. Jadi mau tidak mau dia harus belajar agama itu. Dan ini yang sangat baik yang kita perlu tiru dan kita suarakan supaya dapat menjadi barometer atau tolak ukur bagi sekolah-sekolah lain. Ya. Dilanjutkan, seperti yang muncul di Facebook, sebuah akun bernama Indonesia Zaman Dulu yang memposting sebuah cerita dari akun lainnya tentang seorang capsek dari salah satu SMA negeri di Palangkaraya yang menghalau protes warga setempat terhadap kegiatan ibadah di gereja walaupun maupun pura. Ya. Jadi ada rakyat, masyarakat yang protes terhadap kegiatan ibadah di gereja karena suara nyanyian dari gereja itu terdengar oleh masyarakat lingkungan sekitar situ, ternyata bukan hanya Kristen tapi juga ada Muslim, ya. Demikian juga di pura dan di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan sekolah terkait. Terkait itu, Tabengan mengkonfirmasi secara langsung melalui telepon seluler Badah Sari Senin 1 bulan 11 ya, bulan November. Ketika dikontak, Badah yang saat ini sudah pensiun, dia sudah pensiun, mengakui kejadian itu terjadi ketika dirinya masih menjabat sebagai Kepsek di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Itu sudah lama dan saya baru tahu kalau hal itu viral. Wah, kebaikan-kebaikan seperti ini nggak ada yang viralkan ya. Padahal ini bagus sekali untuk menjadi contoh bagi kepala sekolah yang lain, bagi sekolah-sekolah yang lain, bahkan bagi lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Tidak boleh ada intoleransi di masyarakat Indonesia ini, karena kita sudah diakui secara hukum agama-agama yang ada di Indonesia ini. Ada 6 agama ya. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Jadi itu diakui dan tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada perbedaan membedakan hak antara ke-6 agama tersebut ya. Lalu kita lanjutkan. Dituturkannya ketika menjabat sebagai Kepsek, Bada prihatin melihat para siswa yang kadang berdesakan hingga bergantian kelas pada bidang studi agama Kristen serta Hindu. Memang, ujarnya, di SMA Negeri 2 Palangkaraya sudah lama berdiri sebuah mushola yang dimanfaatkan untuk keperluan pelajaran agama Islam, sholat hingga kegiatan peribadatan lainnya. Namun tidak ada yang namanya gereja dan pura, yang mana sebagian murid di sekolah itu banyak juga yang beragama Kristen dan Hindu. Nah, sebenarnya mau banyak mau tidak banyak ya harus ada fasilitas untuk agama lain. Nah, ini kejadiannya sudah lama musola didirikan di sana, dan ini bukan hanya di SMA Negeri 2 Palangkaraya ya teman-teman, tapi hampir di seluruh SMA-SMA negeri ini kan punya pemerintah. Musola sudah didirikan dan sudah ada, tetapi untuk agama lain, fasilitas untuk agama lain, meskipun ada siswa yang beragama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, tapi fasilitas itu tidak ada begitu. Fasilitas untuk agama mereka tidak ada. Kalau ada musola, semestinya juga fasilitas untuk gereja, untuk keperluan Hindu, Buddha, dan seterusnya mestinya diadakan begitu, supaya adil dan supaya tidak terjadi diskriminasi terhadap golongan tertentu saja. Menindaklanjuti itu, dirinya bersepakat bersama jajaran sekolah merenovasi beberapa bangunan kosong untuk dijadikan gereja mini ataupun pura. Saya selalu mengajarkan kepada siswa-siswi dalam memperkuat toleransi antar umat beragama atau antar sesama, karena di sekolah itu murid-muridnya memiliki agama yang beragam, ujar wanita kelahiran Tangkahen, Kabupaten Pulang Pisau pada 1960 silam tersebut. Rencana itu tampaknya berjalan lancar karena lingkungan SMA Negeri 2 Palangkaraya telah memiliki 3 rumah peribadatan, yaitu musola, gereja, dan pura. Wow, luar biasa. Sekali lagi
salut untuk mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Palangkaraya, Ibu Badasari. Ya, saya kasih respect yang sangat tinggi, setinggi-tingginya kepada Ibu, dan hendaklah ini dapat menjadi barometer untuk sekolah-sekolah lain dan juga lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Perlu adanya keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Selang berjalan beberapa waktu, berbagai kegiatan ibadah dilakukan secara rutin oleh para siswa di sekolah yang beralamatkan Jalan KS Tubuh, Kota Palangkaraya tersebut, termasuk gereja yang biasanya beribadah dengan paduan suara serta alunan musik. Di kala itu, Badah sudah kerap mendengar kabar atau isu di luar, yang mana warga setempat ada yang keberatan dengan suara-suara yang ditimbulkan kegiatan ibadah terkait. Ternyata memang benar sejumlah warga sekitar datang menemui dirinya untuk menyampaikan keberatan dengan alasan ibadah di gereja mini itu bikin ribut. Jadi ibadah di gereja itu bikin ribut karena suaranya kedengaran di luar. Begitu kira-kira teman-teman ya. Mereka keberatan dan bilang bikin ribut, tapi saya berikan mereka pemahaman bahwa kita ini hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam agama serta suku tanpa harus membeda-bedakan. Saya juga sempat berikan perumpamaan, yaitu seperti agama kita, Islam, di masjid kan juga sering mikrofon azan, pengajian, atau lainnya terdengar kemana-mana. Apa ada yang protes? Ujar Badasari. Mendengar penjelasan Badasari itu, sejumlah warga itu akhirnya memahami dan memilih diam serta pamit untuk pulang. Wah, luar biasa ya. Azan itu tiap hari kami dengar, Bu. Pagi, ya sore, kami nggak protes sama sekali. Kok ketika kami nyanyi di gereja atau di rumah kami, kok kami diprotes begitu? Ini Indonesia. Jadi jangan sekali-sekali ada intoleransi di Indonesia ini. Kami terima agama lain ya, sebagai agama Kristen, mendengar azan itu udah biasa, bahkan tidak bisa bangun, tidak bisa tidur semalaman pernah ngalamin. Karena saya nggak tahu itu suara mikrofonnya sepanjang malam. Itu acara apa itu? Saya kurang tahu, saya nggak memahami. Tapi ya saya memaklumi ini Indonesia begitu. Jadi kalau ada suara mikrofon, ada azan, ya pengajian semalaman, itu saya nggak tahu hari-hari apa itu, hari raya haji atau apa, saya nggak ngerti. Tapi semalaman begitu, semalaman terus dan itu dekat dekat sekali di telinga begitu. Tapi biasa aja karena saya mengerti bahwa kita harus toleransi, kita harus memberikan ruang dan waktu kepada setiap masyarakat yang berkeyakinan apapun di Indonesia ini, karena itu yang diakui ya, yang diakui oleh negara. Nah, ini yang perlu kita suarakan terus. Tidak boleh ada diskriminasi lah. Kalau gereja nyanyi ya emang boleh gitu, hanya orang Islam saja yang terdengar ketika menyuarakan azannya, lalu agama Kristen tidak boleh nyanyi terdengar oleh masyarakat, ya boleh dong begitu ya. Di rumah-rumah warga mereka nyanyi lagu rohani, apakah tidak boleh terdengar? Atau mungkin ada kali ya nyanyi dalam hati atau menyembah berkhotbah di dalam hati, kan nggak bisa begitu ya. Nah, sejak kejadian itu ucapnya tidak ada lagi terdengar kabar atau isu terkait keberatan warga terhadap keberadaan gereja atau pura beserta peribadatannya. Nah, itu kan luar biasa sekali. Saat ini ujarnya, ketiga rumah ibadah itu masih berdiri di lingkungan SMA Negeri 2 Palangkaraya sebagai simbol toleransi antara sesama pemeluk agama sejak pensiun dari dunia pendidikan tahun 2020 silam, yang mana terakhir menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Palangkaraya tersebut. Badah sendiri masih sangat dikenal dekat dengan para siswa serta guru-guru. Jadi ya, Ibu Badasari ini adalah seorang muslim ya, seorang muslim tetapi punya toleransi yang sangat tinggi, menghargai perbedaan. Nah, ini wajah Ibu Badah ini ya, Badasari, luar biasa sekali ya. Kita lihat sosok daripada
Dr. Anda Badasari MM. Ini ada sebuah berita. Sosok Dr. Anda Badasari MM, disiplin dan kerja keras. Ini harusnya diangkat nih jadi Menteri Agama ini. Cocok ya. Kalau toleransinya sangat tinggi seperti ini, lalu keadilannya merata, tidak ada diskriminasi. Oh, ini perlu ini ada di Kementerian Agama. Ya, barangkali nanti ke depannya ada kesempatan dan mudah-mudahan kita viralkan ibu ini supaya pemerintah pakai dia, atau barangkali dia menjabat menjadi anggota legislatif atau yudikatif. Ini cocok untuk jadi bupati ya, cocok jadi pemimpin. Ibu seperti ini cocok sekali ya. Nah, dia ini dikatakan dialah Dr. Anda Badasari MM, Kepala Sekolah Menengah Negeri Atas SMA 1, Kota Palangkaraya. Jadi berbagai penghargaan yang pernah diraih, pernah meraih penghargaan ini saudara-saudari tahun 2016 dan di tahun 2015 dan seterusnya, banyak sekali penghargaan yang diterima oleh Ibu Badasari ini. Ya, jadi luar biasa ya. Ini cocok untuk jadi pemimpin daerah atau barangkali juga kalau bisa diangkat jadi menteri dengan pemikiran yang toleransi seperti itu, bagus sekali ya, supaya Indonesia ini aman, damai, dan tidak ada kadrun-kadrun yang berkeliaran lagi ya. Luar biasa sekali. Dan ini gambar gedung gereja yang dibuatnya. Teman-teman bisa lihat ini gereja dan ini adalah pura, dan ini adalah musola ya. Musola, pura dan juga gereja ada dalam satu sekolah, dan harusnya di sekolah-sekolah lain juga semestinya didirikan hal yang demikian juga harus ada ya. Karena sekali lagi kita ini Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, harus ada keadilan, persatuan Indonesia. Kalau dibeda-bedain berarti nggak ada persatuan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana ada keadilan sosial kalau ada diskriminasi? Jadi karena itu tidak boleh ada hal-hal yang membuat Indonesia ini terpecah belah ya. Nah, ini penjelasan butir-butir Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, sikap menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama. Ya, lalu berikutnya membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah penjelasan butir pertama daripada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, harus digaungkan terus, dibicarakan terus supaya benar-benar Indonesia ini Indonesia yang toleransi, Indonesia yang bisa menerima perbedaan, bisa hidup berdampingan ya. Ada moderasi beragama, ada saling menghargai satu dengan yang lain, karena kita ini Indonesia ini terdiri dari suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Baik, ini ada sebuah caption yang saya dapatkan di Twitter ya. Ini ada Ibu Badasari tadi, lalu diposting di sebuah postingan NKRI dari Tami Sandayani, berada di Kota Palangkaraya. Saya bangun gereja dan pura di lingkungan sekolah karena saya lihat kok cuman ada masjid saja.
Saya mau agar setiap anak bisa ibadah dengan baik. Karena kalau orang ibadahnya baik, pasti tidak akan mengganggu orang lain. Setelah gereja dan pura jadi, beberapa warga sekitar datang ke saya dan protes karena suara ibadahnya terdengar sampai rumah mereka. Saya pun katakan kepada mereka, maaf Bapak, Ibu, tapi suara masjid pakai mikrofon juga kan kedengaran kemana-mana. Apa ada yang protes? Terus mereka pun diam dan pulang. Kita harus mendidik masyarakat juga untuk hidup damai berdampingan. Oh, kalau upacara bendera setiap Senin juga yang baca doa bergilir agamanya tiap minggu. Saya tidak mau ada intoleransi siswa yang ekstrim atau konflik agama apapun di sekolah saya. Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palangkaraya. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Pembacaan doa pun tidak hanya yang beragama Islam, tetapi setiap agama yang ada di sekolah itu harus punya giliran, ya bergilir, karena kita ini ada 6 agama yang ada di Indonesia ini, dan di sekolah-sekolah harus ada bimbingan untuk toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain, dengan memberikan kesempatan untuk siswa-siswi yang lain membacakan doa berdasarkan kepercayaan mereka, itu sama artinya sedang membangun toleransi yang tinggi di antara sesama mereka, dan mereka akan bertumbuh, mereka akan dibesarkan dengan sikap toleransi, menghargai perbedaan di lingkungan hidup mereka. Oke, teman-teman sekalian, silakan memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini ya, dan juga share video ini supaya semakin banyak orang yang dengar. Salam inspirasi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.